Bagaimana rasanya saat orang yang selama ini kita anggap cuma bawahan biasa, ternyata diam-diam menyimpan rahasia besar, dan suatu hari justru menjadi orang yang menentukan nasib kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pecinta kisah cinta penuh drama. Semoga kalian semua sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Hari ini, aku akan ceritakan sebuah kisah nyata yang penuh pelajaran tentang cinta, takdir, dan harga diri. Jangan lupa like, follow, dan share kisah ini ya, biar makin banyak yang bisa ambil hikmahnya. Namaku Siska Ardianti, usia 28 tahun, menjabat sebagai manajer operasional di perusahaan properti ternama di Jakarta, Arah Property Corp. Perusahaan ini bergerak di bidang pembangunan perumahan elit, apartemen mewah, dan resort-resort eksklusif. Hidupku selama ini lurus-lurus saja. Aku tipe wanita karir yang lebih mementingkan target dan prestasi dibanding soal cinta. Pernah beberapa kali menjalin hubungan, tapi selalu kandas karena perbedaan prinsip. Aku terlalu keras, katanya. Terlalu perfeksionis, katanya. Aku sudah terbiasa dengan dunia yang keras, terutama di lingkungan kerja. Bagiku, dunia bisnis itu keras, penuh persaingan, dan hanya yang kuat yang bisa bertahan. Tapi semuanya mulai berubah saat seseorang datang. Namanya Reno. Dia diperkenalkan di ruang meeting saat briefing Senin pagi. Sosok pria muda, tubuhnya tegap, wajahnya biasa saja tapi bersih. Usianya sekitar 30-an. Matanya tajam, tatapannya tenang. Tidak terlalu banyak bicara, hanya mengangguk sopan saat aku memperkenalkan diri sebagai manajer di hadapan para staf baru. Selamat bergabung, Reno. Semoga cepat beradaptasi, ucapku waktu itu. Dia hanya tersenyum kecil dan mengangguk, terima kasih, Bu Siska. Tak ada yang istimewa dari perkenalan itu. Bagiku, Reno sama saja seperti karyawan baru lainnya yang masuk setiap bulan. Tapi ada sesuatu yang membuatku sedikit terusik. Sejak hari pertama, Reno langsung paham semua tugasnya. Ia bekerja di divisi proyek, bidang yang paling rumit karena berurusan dengan angka, anggaran, desain, hingga laporan keuangan yang detail. Biasanya, butuh waktu berminggu-minggu sampai karyawan baru bisa mengikuti ritme di divisi itu. Namun Reno berbeda. Dalam 3 hari, ia sudah bisa mempresentasikan laporan anggaran proyek perumahan di kawasan BSD dengan sangat rinci, rapi, dan tepat. Bahkan ada satu kesalahan laporan yang tidak disadari staf senior, tapi Reno justru menemukannya. Aku sempat diam terpaku saat Reno menjelaskan di depan. Untuk pos material, seharusnya 3,6 miliar rupiah, bukan 3,9 miliar rupiah. Karena ada kelebihan kalkulasi di harga semen per meter kubik, Bu, ucapnya tenang. Aku langsung menoleh ke staf keuangan, dan benar saja. Angka itu memang keliru. Anehnya lagi, Reno seperti punya koneksi tak kasat mata dengan para vendor, kontraktor, hingga tim lapangan. Semua orang langsung akrab dengannya. Padahal dia belum sebulan di sini. Ada sesuatu yang aneh. Malam itu, saat jam kantor hampir habis, aku masih di ruanganku. Lembur seperti biasa, mengejar laporan akhir bulan. Aku berniat ke pantry buat ambil kopi, tapi langkahku terhenti saat melihat Reno berdiri di balkon kantor lantai 7, berbicara lewat ponselnya. Wajahnya tegang. Aku minta jangan ganggu dulu. Semua harus berjalan sesuai rencana. Ya, aku tahu konsekuensinya. Aku yang tanggung jawab. Aku mengerutkan kening. Pembicaraan macam apa itu? Siapa yang Reno maksud? Dan apa maksud sesuai rencana? Aku berniat pura-pura lewat, tapi langkahku justru tertahan saat Reno menyadari kehadiranku. Dia cepat-cepat menutup telepon, lalu tersenyum ramah. Lembur juga, Bu, sapanya. Aku mengangguk pelan. Iya, laporan akhir bulan. Kamu kenapa? Kelihatan tegang. Dia menggeleng, enggak kok, cuma urusan keluarga. Aku tak ingin basa-basi, jadi aku hanya mengangguk, mengambil kopi, lalu kembali ke ruangan. Tapi malam itu pikiranku tidak tenang.
Ada sesuatu tentang Reno yang janggal. Semakin hari, aku makin sering memperhatikan gerak-geriknya. Reno hampir tak pernah terlambat. Selalu datang lebih pagi dari yang lain, bahkan sebelum security membuka pintu kantor. Suatu malam, sekitar pukul 9, aku lupa membawa file di kantor dan kembali lagi. Saat itu kantor sepi, hanya security di lobi. Tapi aku melihat lampu ruang direksi di lantai atas menyala. Aku heran, karena ruang itu hanya diakses oleh jajaran direksi dan kunci ruangannya hanya dipegang Pak Raka, Direktur Utama, dan Pak Agus, Direktur Operasional. Saat kutanya ke security, jawaban mereka bikin aku makin curiga. Oh itu, Pak Reno, Bu. Tadi saya diminta biarin saja. Katanya beliau mau ambil data. Aku spontan terkejut. Pak Reno, dia kan staf proyek, kataku. Security itu tampak ragu, saya juga kurang paham, Bu. Tapi beberapa kali beliau suka masuk ke ruangan itu, biasanya malam-malam. Dadaku berdegup kencang. Siapa sebenarnya Reno? Kenapa seorang karyawan baru bisa leluasa keluar masuk ruang direksi? Aku mulai berpikir, mungkinkah dia mata-mata perusahaan kompetitor? Atau saudara pejabat pemilik saham yang dititipkan? Atau malah, aku tak tahu. Dan yang lebih membuatku bingung, makin aku ingin menjauh, makin sering aku dipertemukan dengannya. Di lift, di pantry, di basement parkir, bahkan beberapa kali tanpa sengaja bertemu di kafe dekat kantor. Entah kenapa, setiap kali mata kami bertemu, ada sesuatu yang tak bisa aku jelaskan. Tatapan matanya menenangkan, tapi sekaligus misterius. Hingga suatu hari, sebuah kejadian kecil mengubah semuanya. Aku jatuh sakit saat lembur. Pusing, demam tinggi, tubuhku lemas. Karena aku tinggal sendiri di apartemen, tak ada yang bisa kuhubungi. Saat itulah Reno datang. Entah siapa yang memberitahu, dia langsung membawaku ke klinik terdekat, menyetir mobilku, lalu menungguku sampai selesai. Kenapa kamu bisa tahu aku sakit? Tanyaku lemas. Ada staf proyek yang lihat ibu pingsan di ruangannya, jawabnya. Malam itu, Reno duduk di sebelah ranjang klinik, diam, hanya sesekali memastikan aku minum obat. Anehnya, aku merasa nyaman. Sesuatu yang tak pernah kurasakan bersama pria manapun selama ini. Sejak kejadian itu, entah kenapa, aku jadi lebih sering memperhatikan Reno. Dan tanpa aku sadari, benih-benih rasa itu mulai tumbuh. Tapi bersamaan dengan itu, rasa curiga tentang siapa dirinya sebenarnya semakin kuat. Aku tahu, Reno bukan karyawan biasa. Tapi siapa dia, dan kenapa dia ada di sini? Aku belum tahu. Setelah kejadian malam itu, ketika Reno membantuku ke klinik, hubungan kami jadi lebih akrab. Bukan dalam arti dekat secara pribadi, tapi aku mulai menganggap Reno berbeda dari karyawan lain. Aku masih memandangnya sebagai bawahan, tapi ada rasa penasaran yang terus mengusik. Setiap harinya aku diam-diam mengamati. Ada banyak hal kecil yang membuatku makin curiga. Pertama, soal jam kerja. Reno selalu datang paling pagi. Saat aku tiba jam 7.30 pagi, dia sudah duduk di meja kerjanya. Bahkan security bilang, kadang dia sudah datang jam 6. Pak Reno itu yang paling awal, Bu. Seringnya saya yang bukain pintu untuk beliau, ujar Pak Wahyu, security senior kantor kami. Itu belum seberapa. Suatu sore, saat hujan deras, aku memutuskan lembur. Kantor mulai sepi sekitar jam 7 malam. Reno belum terlihat keluar. Kupikir dia sudah pulang. Tapi saat aku turun ke basement parkir, kulihat mobil sport putih elegan terparkir di pojok, nomor platnya asing, bukan plat staf biasa. Mobil itu seperti yang pernah kulihat di majalah otomotif, harga miliaran. Aku sempat mengira mobil itu milik direktur. Tapi saat aku iseng lewat, kulihat dari kejauhan Reno duduk di kursi kemudi mobil itu, membuka laptop, berbicara lewat ponsel dengan ekspresi serius. Rasanya tak masuk akal. Seorang staf proyek, baru sebulan kerja, punya mobil sekelas itu. Aku mencoba menepis pikiran buruk.
Tapi makin hari, makin banyak keanehan yang tak bisa kuabaikan. Kedua, soal akses. Beberapa kali aku menemukan Reno di ruangan yang seharusnya tak bisa dia masuki. Ruang direksi, ruang data server, bahkan area restricted gudang dokumen proyek lama. Pernah, aku pura-pura memergokinya. Reno, lagi ngapain di sini? Bukannya ini area terbatas. Reno tampak tenang. Oh, saya disuruh Pak Raka ambil berkas. Aku sempat ragu. Pak Raka, mana surat perintahnya? Dia tersenyum, mengeluarkan ponsel, menunjukkan pesan WhatsApp. Benar saja, ada chat dari Pak Raka. Tapi anehnya, kenapa harus Reno? Kenapa bukan staf senior seperti Anton atau Andi? Ketiga, soal koneksi. Di dunia properti, vendor, supplier, dan kontraktor adalah jaringan penting. Biasanya, karyawan baru akan butuh waktu berbulan-bulan membangun relasi. Tapi Reno, hanya dalam 3 minggu, hampir semua vendor akrab dengannya. Ada satu kejadian yang makin membuktikan hal itu. Saat proyek klaster mewah Green Lake BSD mengalami masalah bahan bangunan, pihak vendor mogok kirim karena belum ada transfer pembayaran. Aku yang pusing. Aku telepon bagian keuangan, katanya kas perusahaan masih diputar ke proyek lain, belum bisa transfer hari itu. Saat aku hampir menyerah, Reno datang, menawarkan bantuan. Kalau ibu mau, saya bantu urus. Saya kenal baik sama pemilik vendornya. Aku sempat ragu, tapi kamu kan baru di sini. Dia tersenyum tenang. Percaya aja, Bu. Dan benar saja, hanya butuh waktu 20 menit. Reno kembali ke ruanganku, mengabarkan bahwa pengiriman sudah beres. Aku hampir tak percaya. Kamu pakai cara apa? Saya telepon langsung, kebetulan dulu pernah kerja sama, jawabnya ringan. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia bisa punya koneksi sekuat itu? Aku makin tak bisa tenang. Keempat, soal staff security. Ada hal janggal yang membuat bulu kudukku merinding. Suatu malam, aku sengaja kembali ke kantor jam 10 malam. Katanya, ada dokumen yang harus aku revisi sebelum meeting besok pagi. Saat masuk lobi, security jaga malam menyapaku. Bu Siska, Pak Reno masih di atas, ucapnya. Aku langsung kaget. Masih? Jam segini? Ya, Bu. Beliau sering kok lembur sampai tengah malam. Aku naik ke lantai atas. Ruangan gelap, tapi lampu ruang direksi menyala. Aku buka pelan-pelan, kosong. Tapi yang membuatku terkejut, di meja Pak Raka ada secarik kertas catatan kecil bertuliskan. Semua berjalan sesuai rencana. Aku langsung merinding. Siapa Reno? Rencana apa? Untuk apa dia terus-terusan masuk ruang direksi? Aku keluar pelan-pelan, turun ke basement. Dan saat itulah aku melihat mobil sport putih tadi. Reno di dalamnya, seolah menunggu seseorang. Aku diam dari kejauhan. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah mobil hitam datang, berhenti di sebelahnya. Seorang pria keluar. Aku tak mengenalnya. Mereka bicara sebentar, Reno menyerahkan sebuah berkas coklat tebal, lalu pria itu pergi. Aku gemetar. Apa ini? Perdagangan data? Penyalahgunaan dokumen proyek? Atau, aku tak berani mengadu ke siapa-siapa. Aku butuh bukti. Tapi masalahnya, aku justru mulai terjebak perasaan sendiri. Reno bukan cuma misterius, tapi juga perhatian. Setelah kejadian di klinik, dia sering menanyakan kabarku, mengingatkan makan, bahkan beberapa kali membawakan kopi saat lembur. Aku merasa nyaman, tapi sekaligus takut. Aku tahu, aku tak boleh terjebak perasaan pada orang yang jelas-jelas penuh misteri. Tapi hati ini mulai tak bisa bohong. Hari-hari berikutnya aku menjalani rutinitas di kantor dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku masih penasaran tentang siapa sebenarnya Reno. Di sisi lain, aku mulai merasakan sesuatu yang tak pernah kusangka datang dari seorang pria seperti dia. Semua berawal dari kejadian sore itu. Aku ingat betul, hari itu hujan deras mengguyur Jakarta.
Proyek-proyek kami di kawasan BSD dan Serpong sebagian besar berhenti sementara. Aku lembur lagi di kantor karena ada laporan proyek yang harus selesai malam itu juga. Waktu sudah hampir menunjukkan pukul 9 malam. Kantor mulai sepi, hanya beberapa lampu saja yang masih menyala. Aku duduk di ruangan sambil menatap layar laptop, tapi kepala terasa berat. Pandanganku mulai kabur, tubuhku menggigil, tenggorokan kering. Aku tak tahu pasti kapan aku mulai limbung, yang jelas saat itu pandanganku gelap. Aku sadar saat sudah berada di kursi belakang mobil. Tubuhku bersandar, suara hujan di luar terdengar samar-samar. Di kursi depan, Reno menyetir sambil sesekali menoleh ke belakang memastikan aku baik-baik saja. "Aku, kenapa?" tanyaku pelan. Reno menoleh cepat, ekspresinya cemas. "Ibu pingsan di ruangannya. Saya temukan pas mau ambil file. Saya bawa ke klinik dulu ya," ucapnya. Aku terlalu lemah untuk menolak. Entah kenapa, di antara semua orang yang ada di kantor, kenapa Reno yang menemukanku? Kenapa dia yang membawaku? Di perjalanan, aku sempat mencuri pandang. Wajahnya fokus menyetir. Di bawah cahaya lampu jalan, aku melihat sisi dirinya yang berbeda. Wajah yang selama ini selalu terlihat tegas dan dingin, malam itu terlihat panik. Jemarinya menggenggam setir erat, sesekali mengetukkan jarinya ke dashboard seperti sedang menahan sesuatu. Sesampainya di klinik, Reno menggendongku turun karena aku terlalu lemas untuk berjalan. Aku merasa bodoh, seumur hidup baru kali itu digendong laki-laki, dan anehnya, aku tak merasa risih. Setelah diperiksa dokter, aku didiagnosis kelelahan berat dan masuk angin. Disuntik vitamin dan diminta istirahat total. Reno menungguku di ruang tunggu, tak beranjak hingga aku selesai. Saat aku keluar dari ruang periksa, dia berdiri cepat, wajahnya lega. "Alhamdulillah, udah mendingan, Bu." Aku mengangguk lemah. "Maaf ngerepotin," ucapku pelan. "Enggak, Ibu harusnya lebih jaga kesehatan," katanya, suaranya sedikit menekan, seolah menyalahkan. Entah kenapa ucapannya itu membuat hatiku bergetar. Ada perhatian tulus di balik kata-kata itu. Malam itu Reno mengantarku pulang ke apartemen. Sebelum pergi, dia sempat berkata, "Ibu jangan terlalu keras sama diri sendiri. Nanti saya bantu urus laporan besok." Aku hanya bisa mengangguk. Sejak kejadian itu, hubungan kami berubah. Reno jadi lebih sering mampir ke ruangan, bukan cuma urusan kerja, tapi sesekali sekadar membawakan kopi atau cemilan saat aku lembur. Aku mulai terbiasa melihat dia ada di sekelilingku. Awalnya aku berusaha menjaga jarak, meyakinkan diri kalau semua ini cuma basa-basi seorang bawahan ke atasannya. Tapi semakin lama, ada sesuatu yang tumbuh di hati. Aku mulai merindukan keberadaannya. Aku mulai menunggu-nunggu pesan singkatnya di sore hari. "Bu, jangan lupa makan ya." Atau sekadar, "Bu, besok mau saya bantu apain?" Aku tahu seharusnya ini tidak boleh. Dia karyawan, aku atasannya. Hubungan personal semacam ini rentan masalah. Tapi hati ini, siapa yang bisa mengaturnya? Aku bahkan pernah sengaja ke pantry hanya karena ingin memastikan dia ada di meja kerjanya. Pernah juga pura-pura lewat ke ruang proyek hanya karena ingin sekilas melihat wajahnya. Yang paling bodoh, aku mulai mencari alasan untuk bisa memanggilnya ke ruanganku. Dan yang membuatku makin tak bisa membohongi diri, aku pernah bermimpi tentangnya. Malam itu, dalam mimpiku, Reno berdiri di balkon kantor, menatapku, lalu berkata, "Jangan takut sama aku, sis." Aku terbangun dengan dada berdegup keras. Makin hari perasaan ini makin tak bisa aku kendalikan. Aku mulai menyukai caranya berbicara, caranya berjalan, caranya menatap lurus tanpa basa-basi. Bahkan aku suka caranya marah saat kerjaan anak buah berantakan. Tapi di balik semua itu, aku tahu, aku belum boleh lengah. Aku belum tahu siapa dia sebenarnya. Rasa cinta ini tumbuh di saat yang paling salah. Aku masih ingat malam itu. Reno baru saja keluar dari ruanganku.
Dia baru saja menyelesaikan presentasi soal proyek perumahan di Cibubur yang nyaris batal karena masalah legalitas. Aku memuji kerjanya. Bagus, Ren. Kamu cepat tanggap. Dia tersenyum kecil. Terima kasih, Bu. Saya cuma berusaha bantu. Saat dia keluar ruangan, aku memerhatikan punggungnya. Ada sesuatu dalam diri Reno yang membuatku ingin mengenalnya lebih jauh. Dan tepat saat itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Hati-hati sama orang itu. Dia bukan seperti yang kamu kira. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Siapa pengirim pesan ini? Dan kenapa pesan itu muncul justru saat perasaanku mulai tumbuh untuk Reno? Aku tahu, semuanya akan semakin rumit. Aku tak bisa jatuh cinta begitu saja tanpa tahu siapa Reno sebenarnya. Aku harus cari tahu. Dan dalam hati aku bersumpah, apapun yang terjadi, aku akan membongkar siapa dia sebelum perasaan ini membuatku benar-benar jatuh terlalu dalam. Sejak malam pesan misterius itu, aku hampir tak bisa tidur. Pesan yang hanya berisi, hati-hati sama orang itu. Dia bukan seperti yang kamu kira. Berulang kali aku memutar ulang di kepala. Siapa yang kirim? Kenapa? Dan yang lebih menyiksa, kenapa perasaan ini justru makin kuat ke Reno? Aku mencoba bersikap biasa keesokan harinya. Tapi aku tahu, sorot mataku saat menatapnya pasti berubah. Reno tetap seperti biasa, tenang, kalem, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi sore itu, suasana kantor berubah mencekam. Pukul 5 sore, Pak Raka, direktur utama perusahaan kami, mendadak datang ke kantor tanpa pemberitahuan. Biasanya beliau hanya ke kantor 2 minggu sekali, itu pun kalau ada rapat penting. Tapi kali ini, beliau muncul ditemani ajudan, wajahnya serius. Semua staf tegang. Kami dikumpulkan di ruang meeting utama. Pak Raka berdiri di depan, menatap kami semua satu-satu. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Mulai malam ini, pemilik baru perusahaan akan hadir langsung untuk evaluasi. Semua staf wajib standby. Tidak ada yang keluar kantor tanpa izin saya. Seluruh ruangan hening. Aku merasakan bulu kudukku berdiri. Pemilik baru. Sejak kapan perusahaan ini dijual? Aku menoleh ke Anton, staf senior. Dia juga tampak bingung. Tak ada kabar apapun soal akuisisi atau pergantian saham. Dan tepat saat itu, pintu ruangan terbuka. Seseorang masuk perlahan. Tubuh tegap, rambut klimis, kemeja putih dengan jas hitam elegan. Aku hampir tak bisa percaya. Reno. Dia berjalan ke depan dengan langkah tenang, menatap semua orang di ruangan, lalu berdiri di sebelah Pak Raka. Pak Raka langsung menepuk pundaknya sambil tersenyum kaku. Perkenalkan, inilah pemilik baru Arah Property Corp. Direktur utama sekaligus pewaris tunggal perusahaan ini. Reno Wijaya. Aku terhenyak. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Aku menatap Reno, berharap ini hanya lelucon. Tapi tatapannya serius, tegas, dingin. Para staf mulai berbisik panik. Sebagian besar langsung menunduk. Ada yang melirikku pelan. Mereka tahu selama ini aku cukup dekat dengannya. Jantungku berdetak keras. Semua rasa nyaman, kagum, rasa suka, bercampur aduk dengan marah, malu, dan dikhianati. Reno maju ke podium. Saya sengaja menyamar selama 1 bulan terakhir sebagai staf proyek. Untuk melihat siapa saja yang benar-benar loyal, jujur, dan bekerja dengan hati. Dan, hasilnya mengejutkan. Suara langkahnya terdengar jelas di lantai kayu meeting room yang sunyi. Ada yang korupsi dana proyek, lanjutnya. Ada yang memanipulasi data laporan. Ada juga yang membocorkan informasi ke perusahaan pesaing. Beberapa staf mulai pucat. Aku menahan napas. Teringat kejadian malam-malam saat dia masuk ruang direksi. Rupanya selama ini dia sedang mengumpulkan bukti. Dan yang membuatku makin tak habis pikir. Kenapa dia mendekatiku? Reno lalu menoleh ke arahku. Tatapan matanya menusuk, dalam, tak terbaca. Suasana seakan berhenti bergerak. Semua mata ikut menoleh ke arahku. Aku menegang.
Dan saya ingin menyampaikan sesuatu secara pribadi kepada manajer operasional kita, Bu Siska, ucap Reno. Dek, aku menggigit bibir. Tanpa sadar, tanganku mengepal di bawah meja. Ingin rasanya aku lari dari ruangan itu. Ingin menghilang. Tapi aku tetap duduk tegak. Reno berjalan perlahan mendekatiku. Bu Siska, saya ucapkan terima kasih karena selama ini telah menunjukkan loyalitas luar biasa. Anda salah satu staf paling bersih dan tulus di perusahaan ini. Aku membeku. Reno menatapku dalam-dalam. Tapi kali ini bukan tatapan hangat seperti waktu di klinik, bukan tatapan perhatian seperti saat membawakan kopi lembur. Tatapan ini berbeda. Tatapan seorang bos kepada anak buahnya. Saya minta maaf karena selama ini terpaksa menyembunyikan identitas saya, lanjutnya. Aku hanya bisa diam. Terlalu banyak emosi bercampur dalam dada. Setelah semua pengumuman selesai, staf dipersilakan pulang. Tapi Reno memintaku tinggal. Aku masuk ke ruang direksi, ruangan yang selama ini dia diam-diam masuki malam-malam. Dia duduk di kursi direktur, aku berdiri di hadapannya. Kenapa kamu lakukan semua ini? Tanyaku akhirnya. Suaraku bergetar, menahan amarah dan kecewa. Reno menarik napas panjang. Aku harus tahu, sis, siapa yang jujur di sini. Perusahaan ini peninggalan almarhum ayahku. Selama ini terlalu banyak yang bermain di belakang. Dan aku, sejak awal memperhatikan kamu. Aku mengernyit, memperhatikan. Iya, bukan cuma karena kerjaan. Tapi karena kamu berbeda. Kamu tulus, kerja keras. Dan aku jatuh cinta, sis. Aku menggeleng. Kamu pikir, aku bakal percaya setelah semua kebohongan ini? Setelah kamu pura-pura jadi bawahan. Nemenin aku, peduliin aku, pura-pura khawatir pas aku sakit, semua itu sandiwara. Bukan, jawabnya pelan. Perasaan itu nyata. Aku nggak pernah pura-pura soal itu. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi air mata malah lebih dulu jatuh. Aku benci fakta bahwa aku tetap menyayanginya meski merasa dikhianati. Aku benci kenyataan bahwa semua rasa ini tak bisa aku bunuh begitu saja. Maaf, Ren, aku butuh waktu, kataku pelan. Aku keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi. Meninggalkan Reno yang masih duduk terpaku di kursi direktur. Di lorong kantor yang sepi malam itu, aku sadar. Rasaku ke Reno takkan semudah itu hilang. Tapi aku juga tak bisa begitu saja percaya. Dan satu hal yang aku tahu, malam itu adalah awal dari segalanya. Rahasia telah terbongkar, tapi luka di hati ini baru saja dimulai. Aku berjalan cepat di lorong kantor yang sepi malam itu. Lampu-lampu mulai redup, hanya cahaya putih pucat dari emergency light yang menemani langkahku. Suara langkah sepatuku memantul di dinding, beradu dengan denting detik jam dinding di sudut ruangan. Jantungku masih berdegup tak karuan. Kepalaku panas, dadaku sesak, mataku basah. Aku tak tahu perasaan macam apa yang sedang menguasai diri ini. Marah, kecewa, atau masih cinta, entahlah. Di sepanjang lorong, bayang-bayang percakapan tadi terus terngiang di kepalaku. Aku jatuh cinta, sis. Perasaan itu nyata. Kenapa? Kenapa harus dia? Kenapa harus sekarang? Aku benci diriku sendiri. Benci karena hatiku masih berdebar setiap kali mengingat tatapannya. Benci karena di balik rasa kecewa, aku masih ingin dia mengejarku. Langkahku terhenti saat sampai di lobi. Hujan masih deras di luar. Gemuruh petir menyambar. Kilatan cahayanya sesekali menerangi kaca bening gedung. Aku bersandar di dinding, mencoba mengatur napas. Sial, kenapa semua ini harus serumit ini? Dan saat itulah, suara langkah kaki menyusul dari belakang. Langkah berat. Teratur, suara pantulan sepatunya di lantai koridor terdengar jelas di telingaku. Aku menutup mata, berharap itu bukan dia. Tapi suara itu makin dekat. Dan benar saja, Siska. Suara berat itu memanggilku dari belakang. Aku tak berbalik, tanganku mengepal. Aku minta maaf, ucapnya lirih. Aku masih diam.
Mataku menatap derasnya hujan di luar kaca. Aku tahu kamu marah. Kamu kecewa. Aku salah karena nggak jujur dari awal. Tapi percayalah, perasaan ini nggak pernah main-main. Aku tertawa getir. Main-main. Kamu pikir aku boneka percobaan kamu di perusahaan ini? Reno berdiri tepat di belakangku. Napasnya terdengar berat. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya, bisa mencium samar aroma parfumnya yang dulu selalu membuatku nyaman dan kini menyakitkan. Dengar, sis, semua ini aku lakukan bukan buat ngerendahin kamu. Suaranya tercekat. Dia menarik napas, seolah menahan sesuatu. Aku nggak bisa ngelupain kamu. Aku berbalik cepat, menatap matanya. Tatapan itu masih sama, hangat, dalam, dan menyebalkan. Lalu sekarang mau apa, Ren? Mau aku pura-pura nggak kecewa? Mau aku terima kamu seakan nggak pernah bohong? Seakan semua perasaan yang kamu tunjukin dulu itu tulus. Aku nggak pernah bohong soal perasaan, ucapnya pelan. Cukup, Ren. Aku butuh waktu. Aku butuh jarak. Aku melangkah menjauh. Tapi dia menarik tanganku. Sentuhan itu, dingin, kuat, tapi gemetar. Siska, jangan pergi. Petir menyambar lagi di luar. Cahayanya membuat bayangan kami membentuk siluet di dinding kaca. Aku menatapnya lekat-lekat. Wajah Reno kini tak setegar biasanya. Matanya berkaca-kaca. Rahangnya mengeras, seolah sedang menahan luka. Aku nggak butuh status kamu, Ren. Aku nggak peduli kamu siapa. Aku cuma pengen kejujuran. Dan kamu nggak ngasih itu. Aku menarik tanganku, melangkah cepat ke pintu lobi. Tapi langkahku kembali terhenti saat dia berkata pelan. Aku pernah hampir kehilangan semua orang yang aku sayang, jangan jadi satu lagi, sis. Aku memejamkan mata. Kalimat itu menikam keras ke dadaku. Aku tahu kalimat itu bukan sekadar gombal. Aku tahu itu keluar dari luka yang dia simpan. Sial. Kenapa justru kata-kata itu yang melemahkanku? Aku menoleh pelan, dan di sana, Reno berdiri, bahunya turun, wajahnya seakan menyerah. Hujan makin deras. Aku menarik napas panjang. Aku berjalan keluar lobi tanpa berkata apa-apa. Setiap tetesan hujan yang jatuh ke tubuhku malam itu seakan menamparkan semua ego dan rasa sakit di dadaku. Di dalam hati aku tahu, aku masih mencintainya. Terlalu dalam, terlalu sulit untuk aku bunuh. Tapi aku juga tahu, harga diri ini belum bisa aku buang. Aku harus menahan diri, karena kali ini, cinta saja tidak cukup. Sudah seminggu sejak malam itu. Sejak Reno membuka semua kedoknya. Sejak aku meninggalkannya di lobi kantor, di tengah hujan, tanpa sepatah kata pun. Selama seminggu itu, aku benar-benar menarik diri. Aku ambil cuti. Aku matikan semua notifikasi grup kantor. Aku pergi ke rumah ibuku di Bogor, mencoba menenangkan hati. Tapi setiap malam, bayang-bayangnya datang. Tatapan matanya, suara beratnya, sentuhan tangannya saat menahanku. Dan kalimat itu, aku pernah hampir kehilangan semua orang yang aku sayang, jangan jadi satu lagi, sis. Aku tahu, kalimat itu keluar dari luka yang dia simpan. Aku tahu, di balik kedok bos muda sombong itu, ada pria yang memikul beban dan trauma. Aku sempat bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku begitu mudah terjatuh? Kenapa aku begitu sakit waktu tahu kenyataan itu? Karena diam-diam, aku memang sudah terlalu mencintainya. Tapi cinta tak bisa membenarkan kebohongan. Apapun alasannya. Aku kembali ke Jakarta. Pagi itu, aku datang ke kantor tanpa pemberitahuan. Semua staf terkejut melihatku. Anton buru-buru menyalami, sekretaris Pak Raka sampai salah tingkah. Aku hanya tersenyum kecil. Di ruangan, di meja kerjaku, ada sekotak kecil coklat hitam kesukaan yang dulu sering Reno bawakan saat lembur. Ada secarik kertas di atasnya. Kalau masih ada kesempatan, aku tunggu kamu di rooftop jam 8 malam. Aku menatap kertas itu lama. Kepalaku kosong, hatiku berdebar. Aku tahu, ini akan jadi pertemuan terakhir kami.
Entah bagaimana akhirnya. Jam 8 malam, aku naik ke rooftop. Hujan gerimis, angin dingin. Jakarta malam itu gemerlap lampu, tapi di atap gedung 15 lantai ini, suasananya sepi. Dan di sana, Reno berdiri, mengenakan kemeja putih, tanpa jas. Rambutnya sedikit basah, tapi tatapannya tetap tegas. Aku melangkah pelan. Tak ada sapaan. Tak ada senyum basa-basi. Reno membuka mulut duluan. Aku nggak minta kamu maafin aku, sis. Aku cuma minta kamu tahu, aku memang salah. Aku terlalu takut. Takut kamu nggak percaya kalau aku serius. Makanya aku sembunyikan semua ini. Aku diam, mendengarkan. Aku memang bos di sini. Tapi di hadapan kamu, aku cuma orang biasa yang jatuh cinta. Ada jeda. Suara angin menderu. Aku tahu kamu tersakiti. Aku salah besar. Tapi aku juga nggak mau jadi pengecut. Aku mau jujur. Rasa itu tetap ada, dan akan selalu ada. Aku menatapnya. Air mata tak bisa kutahan lagi. Ren, aku bukan orang yang gampang percaya sama laki-laki. Dan kamu, orang pertama yang berhasil masuk ke hidup aku, lalu hancurin kepercayaan itu. Dia menunduk. Tapi aku juga sadar, aku jatuh cinta sama kamu. Bukan karena status kamu, bukan karena jabatan kamu, tapi karena kamu. Aku menarik napas dalam. Cuma, aku juga harus adil sama diri aku sendiri. Sekuat apapun rasa ini, aku nggak bisa langsung lari ke pelukan kamu setelah kebohongan besar itu. Aku butuh waktu. Aku butuh proses buat sembuhin hati aku. Reno mengangguk pelan. Aku bisa lihat matanya memerah. Aku siap nunggu, berapa lama pun, ucapnya. Aku tersenyum kecil. Aku nggak janji akan balik, Ren. Tapi kalau suatu saat aku bisa percaya lagi, mungkin takdir akan bawa kita ketemu lagi. Aku melangkah pergi, meninggalkan Reno berdiri sendirian di rooftop, di bawah gerimis malam. Langkahku ringan. Ada luka, ada cinta, tapi juga ada kekuatan. Hikmah dan pesan. Teman-teman, kadang cinta itu hadir di waktu yang salah, di cara yang salah. Tapi dari kisah ini kita belajar bahwa sekuat apapun rasa itu, harga diri, kejujuran, dan kepercayaan jauh lebih penting. Cinta tanpa kejujuran cuma akan jadi luka. Cinta tanpa penghargaan cuma akan jadi racun. Kalau kamu mencintai seseorang, jangan pernah bohong. Karena sekali kepercayaan itu hancur, tak semudah itu untuk dibangun kembali. Dan untuk kalian yang pernah tersakiti, ingat, kamu berhak untuk tetap kuat, untuk menata hati lagi, tanpa harus terburu-buru. Karena cinta yang sehat adalah yang membuat kita merasa utuh, bukan hancur. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Karena hati, kalau terluka, bisa sembuh. Tapi luka karena kepercayaan, butuh waktu seumur hidup.